Berarti bukan daya beli dong? Iya. Iya. Tapi kalau buka warteg, ayam bakar, Rame pasti. rame. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Halo sahabat sales, balik lagi sama aku Aulia di YouTube channel Coach Antoni Sarif yang akan membahas seputar selling dan marketing. Nah, sahabat sales, pasti teman-teman pernah kan ditempatkan di suatu wilayah yang daya belinya mungkin kurang gitu. Jadi merasa kok penjualannya susah gitu. Nah, penasaran kan gimana cara ngatasinnya dan kenapa penjualannya bisa sesulit itu? Ya, langsung aja kita bahas dengan Coach Arif. Halo Coach. Halo. Iya, gini Coach, mungkin langsung aja. Banyak para sales tuh kan lagi ngejar target nih di akhir tahun. Nah, terus dia di tempat wilayahnya itu tuh kayak sulit buat dapat penjualan. Mungkin daya belinya kurang. Menurut mereka? Iya, betul. Nah, itu kenapa sih Coach kalau kayak gitu? Kalau saya tidak pernah percaya ada orang bilang daya marketnya rendah. Saya nggak pernah percaya. Kalau saya mau mengukur segala sesuatu, kita melihat dari sudut kompetitor. Kompetitor dan daya beli masyarakat di daerah sekitar. Saya kasih contoh. Kayak contoh nih sederhananya gini nih. Ini gambaran sederhananya kayak anak saya lah ya. Anak saya pengen buka bisnis di satu tempat. Saya tanya, daya belinya ada apa enggak? Daya beli artinya orang di sana punya kemauan membeli barang itu atau enggak. Itu daya beli. Nah, daya beli itu harus diukur kurang lebih daya beli itu berapa. Betul dong? Baru kita kan bikin satu perusahaan atau bisnis dong. Iya. Karena kita pakai logik. Ini yang sederhana aja ya. Saya pernah di kontak ada yang bilang begini, Coach, gue mau bikin bisnis, misalnya contoh, katakanlah lontong sayur, atau ini nih gak usah lontong sayur, Indomie goreng deh. Atau seblak lah kali gampang. Nah, pertanyaan saya adalah ketika kita mau bikin bisnis Indomie goreng tersebut, orang-orang itu suka atau tidak di jumlah itu. Dia bilang, kita bukanya gampang Coach. Gue bukanya dekat depan ada pabrik. Oke, pertanyaan saya, kalau buka di situ ada pabrik, daya belinya ada atau tidak? Daya beli kita maksudnya orang-orang tuh suka atau enggak? Yang paling gampang lagi contoh yang paling gampang. Kita kan tinggal di daerah Jakarta Selatan. Iya. Ya, di salah satu lokasi dekat kampus negeri ya, kampus negeri. Pertanyaan menarik. Harusnya kalau buka restoran makanan apapun laku ya? Betul. Ternyata ada yang coba buka makanan warjep. Warung Jepang. Oke. Laku? Enggak, tutup. Kenapa? Karena daya belinya tidak ke sana. Tidak ke warjep. Buktinya apa? Buktinya ada 2-3 yang makanan-makanan kayak Jepang tutup. Di sana. Oke. Berarti bukan daya beli dong? Iya. Iya. Tapi kalau buka warteg, ayam bakar, Rame pasti. rame. Apalagi sama makanan yang penuh dengan micin. Betul. Apa tuh namanya? Kayak cimol, kayak gitu. Itu laku. Nah, jadi kalau saya ditanya waktu itu, ini bisnis apa enaknya? Percaya sama saya, bikin bisnis teh. Kayak ST gitu. Kayak ST. Karena ada tuh, ya kan, kayak teh poci, apa gitu kan. Iya. Betul kan laku akhirnya? Jadi maksud saya gitu loh, kalau ketika membuat bisnis tuh, kita harus ngeliat dulu daya belinya anak-anak itu atau kawasan sekitar itu ada atau enggak. Masuk akal dong. Nah, begitu juga apalagi kalau perusahaan membuat satu tempat lokasi, harusnya dia melihat dong daya beli masyarakat di sekitar. Setuju dong? Setuju, kayak melihat target peluang. Peluang. Betul. Okay. Nah, kalau dia melihat peluangnya ada, berarti berapa persen yang kita jualan di daerah sana? Kalau jualannya ternyata dikit sekali, berarti ada yang salah dong sama sales ya? Iya. Oh iya benar. Jadi dari perusahaan sebenarnya udah melihat peluangnya di wilayah itu, tapi kenapa penjualannya nggak tidak terjadi? Berarti yang salah sama sales ya?
Oke. Berarti problemnya adalah berkaitan dengan mindset. Iya. Logik dong? Iya, iya benar. Nah kayak gitu, itu gampang sederhananya. Sama aja misalkan contoh lah, saya mau buka bisnis misalnya makanannya, kalau dari sini tadi ya makanan Jepang, udah pasti nggak bakal masuk. Tapi kalau misalnya saya buat makanan kayak semacam bento-bentoan, tapi bukan bento beneran, Iya. kayak bento-bentoan kan modelnya kayak nasi, di tengah-tengahnya daging-daging atau sayur, nasi lagi, dibungkus mungkin pakai daun, pakai apa namanya, pakai kulit-kulit apa namanya, kayak rumput laut, Oh, betul. pasti mungkin laku. Selama makanannya itu makanan yang bisa dimakan oleh orang-orang kita gitu loh. Iya. Tapi kalau kita makanannya udah aneh, enggak. Buktinya saya berani jamin lagi apa? Yang lagi heboh kan makanan Korea. Iya. Nah, odeng-odeng. Iya. Nah, begitu odeng buka laku odeng di situ. Makanya kamu lihat kan di situ ada supermarket yang ada jualan odeng. Ada. Iya. Kenapa? Odeng itu bisa laku karena orang-orang dibombardir oleh makanan-makanan Korea. Makanya ketika itu anak-anak itu bisa makan. Tapi di luar makan itu nggak mungkin. Orang udah saya perhitungkan kok. Coba aja buka pizza di situ. Nggak bakal laku itu. Anggap ya? Iya. Logik kan? Iya. Oke. Berarti, nah gimana sih Coach cara agar si mindset sales ini tuh biar penjualannya meningkat gitu? Satu-satu jalan adalah di terapi sih. Oh gitu. Di terapi dulu, dilepaskan mental blocknya, baru dia bisa tembus batas. Kalau nggak dilepas mental blocknya nggak bisa. Oh. Jadi dia punya mental block, hambatan dia dilepas, dia anggap pasti bisa, ya pasti terjadi. Berarti kalau misalkan kayak dari diri salesnya itu kayak menyalahkan keadaan, situasi lingkungan, itu termasuk ke mental block, Coach? Oh, oke. Masuk akal loh. Iya, masuk akal. Nah, Coach, kalau misalkan selain di terapi itu apa ada cara lain, Coach? Tidak ada. Cara yang paling mungkin adalah mereka di terapi, dan kalau menurut saya yang paling gampang, sederhana adalah ngeliat perbandingan. Coba perhatiin deh, ketika orang itu mengatakan dia nggak bisa jualan dari situ, dia kan ngomong apa? Problemnya ada di harga. Problemnya adalah di cara pembayaran. Betul kan? Iya, betul. Kenapa nggak dia ngomong bahwa problemnya ada di diri dia? Waktu kita tanya ada problem apa nggak di diri Anda? Dijawab, nggak ada. Saya nggak punya problem. Yang punya problem? Pertanyaan saya, ada nggak barang-barang yang merek lain yang lebih mahal dari produk dia dan jualan? Ada. Ada, pasti. Karena yang ketika kan kebetulan itu kan cerita beneran yang kita temukan kan di perjalanan. Sebenarnya lokasi yang di tempat yang disebut-sebut sama dia tuh banyak banget pertambangan sih. Iya. Jadi nggak mungkin lah. Yang memang butuh itu alat itu. Berarti kalau ada barang yang lebih mahal dan bisa jualan, berarti apakah problemnya gara-gara produk murah? Udah juga. Tapi Ya enggak? bikin si sales ini bisa apa ya? Sebenarnya sales ini sih dia tetap ngerasa bahwa dirinya baik-baik aja. Yang salah adalah company, bahwa pembayaran yang problem. Dia anggap service yang problem, semua problem. Dirinya benar. Dirinya paling benar. Itulah yang makanya kenapa seorang sales nggak pernah bisa mencapai target paling tertinggi kalau dia selalu menyalahkan situasi. Dia menyalahkan kondisi, dia menganggap dirinya paling benar, dia nggak punya masalah. Maka itu problem akan muncul. Berarti problemnya kurang bisa introspeksi diri. Kurang introspeksi diri, menyadari. Karena memang kebanyakan istilah locus kontrolnya adalah eksternal ya. Selalu menyalahkan orang lain. Dia nggak pernah melihat diri sendiri, apa yang harus diperbaiki. Atau paling nggak pertanyaan sederhana, ada nggak orang lain yang di daerah sekitar tapi bisa jualan? Paling nanti dijawab, oh dia orang lama pak. Oh dia dapat customer-nya database-nya bagus-bagus. Pasti jawabannya itu. Udah ketebak gitu loh. Coba kalau situasinya dibalik, nanti dia bilang, oh daya belinya udah turun, dulu udah habis gara-gara dulu. Pasti ada aja jawabannya. Orang-orang seperti itu akan punya 1000 alasan untuk menyatakan dia gagal. Makanya ya wajar kalau dia gagal. Nah, menarik sih teman-teman. Jadi buat teman-teman, kalau misalkan mau meningkatkan omsetnya, mungkin dari introspeksi dulu nih, apa yang kurang dari diri kita untuk mengembangkan skill penjualannya. Nah, dari teman-teman, apakah ada pertanyaan? Langsung tulis di kolom komentar ya. Cukup sekian dari aku, Aulia.
Dan saya Coach Antoni Syarif mengucapkan terima kasih, sukses buat Anda, sampai jumpa dan salam performance. Bye-bye.